Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi hari ini karena tidak bisa kuliah di kelas, kalian akan Ibu sajikan video untuk materi minggu ini dan sebagai pengantar tugas untuk dikumpulkan sebelum kuliah minggu depan. Oke, jadi untuk judulnya adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Kita langsung aja. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan uji reliabilitas terhadap data yang sudah kita punyai ya. Jadi data yang sudah kita punyai itu kita akan menggunakan salah satu teknik teknik statistik yang dinamakan dengan Cronbach-Alpha. Jadi uji reliabilitas memberikan keyakinan bahwa kuesioner yang digunakan menggunakan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Jadi uji reliabilitas ini kita pakai tadi namanya adalah metode Cronbach-Alpha ya. Jadi sebenarnya di sini persyaratannya adalah nilai alfanya nanti pada saat kita menghitung itu harus lebih besar dari 0,6 agar data tersebut dapat dianggap sebagai data yang reliable. Nah, reliable itu apa? Jadi maksudnya adalah dia menunjukkan konsistensi dalam mengukur mengukur data yang sudah kalian punyai itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalian bisa menginstal sebuah aplikasi yang bernama Minitab ya. Jadi Minitab yang terbaru ada Minitab 19, tapi kalian bisa install yang Minitab 18. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kalian merekap hasil kuesioner yang kemarin ke dalam Minitab tersebut ya. Nanti akan Ibu tunjukkan Minitabnya. Jadi di dalamnya terdapat kolom nomor rule ya. Jadi rule-nya di sini adalah rule apa saja yang ada. Ya, maksudnya adalah rule apa saja yang ada atau yang kalian punyai setelah diberikan kuesioner itu. Nah, di sini Ibu berikan contoh ada CEO ya, CFO, COO, BE, BPO, SEC, PMO, CRO, ERC, HA. Nah, jadi di sini kenapa ada CEO 1, 2, 3? Ini karena kita anggap saja CEO yang ada pada perusahaan itu ada 3 CEO. Nah, terus CFO itu ada 3 juga, COO ada 3, maksudnya adalah 3 orang ini yang kalian berikan kuesioner ceritanya ya. Terus setelah itu ada BE-nya 2, BPO-nya 2 orang, dan seterusnya ya. Jadi jawaban tersebut kalian rekap. Jadi sebenarnya yang ada di worksheet-nya ini adalah khusus untuk jawaban as is aja. Jadi kalian akan merekap 4 jawaban ya, di mana itu ada karena kalian punya 2 proses, di mana satu proses itu terdiri dari as is dan to be ya. Jadi kalian misalnya APO 8 punya as is dan to be, lalu misalnya EDM 02 punya as is dan to be. Jadi kalian harus merekap sebanyak 4 worksheet seperti ini ya. Jadi yang ini adalah worksheet untuk as is ya, worksheet untuk as is, di mana yang di sini adalah seperti biasa ya, ini adalah activitiesnya itu ya. Jadi misalnya di PP, jadi jawaban CO1 yang as is adalah di centang yang nomor 2, PPM 2, WPM 1, dan seterusnya sampai PO. Ya, kalian rekap semua, masukkan datanya. Setelah itu baru kita baru kita menghitung menggunakan fitur yang sudah ada di dalam Minitab. Oke. Jadi jangan lupa masukkan semua jawaban dari kuesioner yang sudah kalian berikan. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan nanti di di Minitab tersebut kalian ke menu start,
lalu mencari multivariate, setelah itu menekan item analisis. Nah, pada saat kita memulai start lalu multivariate, kalian pilih yang PP sampai PO ini. Ya, PP sampai PO. Setelah itu kalian select, akan muncul di sini. Setelah itu kalian pencet yang result. Ya, jadi setelah kalian pencet yang result, di sini akan muncul item analisis ini, ya. Oke, jadi sekali lagi start multivariate item analysis, yang muncul adalah ini. Kalian akan memilih PP, kalian shift aja sampai C11 ini atau PO, lalu kalian select. Setelah itu kalian klik result, ya. Karena ini biasanya akan tercentang beberapa, kalian hilangkan dan hanya mencentang yang Cronbach alpha. Setelah itu oke. Nah, setelah oke, kalian bisa mengklik oke ini, ya. Nanti di atasnya dia akan muncul seperti ini, di mana berarti Cronbach alfanya adalah minus 1,581 kalau Ibu tampilkan data seperti tadi, ya. Sehingga kesimpulannya adalah, ya, misalnya nih contoh ya, tadi APO 08 dia minus tadi ya, minus 1,581 yang di AI. Maka tadi kan syaratnya adalah dia harus lebih besar dari 0,6. Berarti dia kalau minus dia di bawah 0,6, maka dia tidak reliable. Ini contoh ya, kalau ini 0,8 itu disebut sangat reliable, kalau 0,64 adalah reliable saja. Ya, jadi kalau sudah di atas 0,8 dia sangat reliable. Nah, jadi tadi ternyata dari data yang sudah Ibu masukkan itu hasilnya adalah minus 1,581. Nah, jadi dengan itu dia tidak reliable, ya. Kalian mungkin bertanya, bagaimana kok misalnya data tersebut tidak reliable? Ya, tidak ada masalah sebenarnya, ya. Berarti kesimpulannya adalah data yang kalian punyai itu tidak konsisten. Ya, maksudnya adalah dia terlalu banyak jenis datanya, ya. Jadi itu yang disebut sebagai kereliabelan, ya. Oke, nanti kalian setelah melakukan rekap semuanya dan melakukan start multivariate item analysis itu, kalian rekaplah ke dalam tabel seperti ini dengan dua proses TI yang sudah kalian punyai, ya. Jadi misalnya PO8 ada as is to be, BAI02 ada as is to be, ya. Oke, itu dari sisi yang Cronbach alpha untuk menguji kereliabelan sebuah data. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini dilakukan untuk dengan menggunakan metode korelasi person atau metode produk momen, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan total skornya, ya. Jadi untuk semua jawaban pada setiap atribut dihitung nilai R-nya, ya. Ini korelasi dengan skor total dan dibandingkan dengan nilai R pada tabel person product moment correlation coefficient untuk jumlah responden yang sesuai. Jadi jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item tersebut dikatakan valid, ya. Jadi ingat, kita harus melihat R hitung lebih besar daripada R tabel, itu syaratnya. Maka item tersebut dikatakan valid. Taraf signifikansi yang digunakan adalah yang 5%. Nah, jadi ini yang kita gunakan, ya. Nanti kalian misalnya kalau lebih responden kalian dari 37 per proses IT, kalian bisa cari di Google, ya. Jadi mencarinya adalah kalian dengan menggunakan
kata tabel korelasi persen ya. Jadi di sini kita hanya akan menggunakan yang 5% saja ya. Jadi tingkat signifikan yang 5% saja. Jadi hanya di bagian yang 5%. Di sebelah sini ya. Oh, ternyata di sini ada N-nya selanjutnya ya. N-nya ini di sini yang sampai 1000. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ambil yang kita sebut di sini yang ini adalah R tabel ya, R tabel ya. R hitungnya adalah nanti yang kita hitung sendiri. Oke. N ini adalah jumlah responden yang kalian punyai ya. Jadi maksudnya adalah nanti kalau sudah kalian hitung semuanya berapa jumlah CEO, COO, CIO dan seterusnya. Kalau yang tadi data yang tadi jumlahnya adalah kita bisa lihat jumlahnya adalah 19 di sini. Ya, berarti dia akan menggunakan ini N yang ke-19 yaitu 0,456 ya. Kita akan pakai yang level signifikannya yang 5%. Oke, setelah itu kalian kembali lagi ke mini tab yang tadi. Nah, selanjutnya yang kalian lakukan adalah menjumlahkan ya, menambahkan satu kolom yang namanya adalah jumlah. Nah, jumlah ini adalah dari jumlah yang sebelah kirinya ya. Jadi di sini 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 16 ya. Jadi sama ke bawah semua dijumlahkan, maka kita punya satu kolom lagi dengan nama jumlah. Nah, sama yang dilakukan adalah tadi sama start multivariate, lalu item analisis. Yang sekarang adalah yang diselect adalah PP sampai jumlah. Ya, kalau tadi sampai PO aja, sekarang sampai jumlah. Sama yang dipencet adalah result. Result tadinya yang Cronbach alpha kita hilangkan, kita tekan yang correlation metric. Setelah itu oke. Nah, kembali lagi dia akan ke tab yang tadi. Setelah itu oke lagi. Nah, nanti di atasnya kita akan menemukan correlation metric seperti ini. Manakah yang kita pakai? Itu adalah yang paling bawah. Ya, yang paling bawah di sini ada di jumlah ini. Jadi di situ ada PP nilainya adalah 0,031, ppm 0,587, ppm 0,046, PD minus 0,198 dan seterusnya ya sampai PO. Nah, dari yang inilah yang paling bawah ini kita rekap dia ke dalam tabel. Nah, ternyata kita rekap ya. Jadi kalian membuat tabel seperti ini. Ada nomor, atribut, statusnya, R hitungnya berapa. Tadi R hitung adalah yang sudah kita hitung. Lalu R tabelnya di mana tadi N-nya adalah 19, ada 0,456 ya. Terus validitasnya seperti apa? Ya. Nah, ternyata dari sisi PP yang as is nilainya adalah minus 0,031. Berarti R hitungnya lebih kecil daripada R tabel ya, maka dia tidak valid. Nah, terus ada ppm nilainya 0,587, dia lebih besar berarti daripada R tabel, maka nilainya adalah valid. Dan seterusnya kalian hitung. Di sini ada yang valid lagi yang di PI ya, atribut PI ini ada 0,687, R tabelnya 0,456 berarti dia valid. Nah, dari sini bisa kita simpulkan hanya beberapa saja data yang valid ya. Jadi ada yang di ppm, lalu ada yang di PI. Ya, tidak ada masalah. Sebenarnya bermasalah juga sih kalau kita melakukan penelitian yang sebenarnya. Tapi ini tidak apa-apa, hanya untuk mengecek saja bagaimana data kalian ya. Oke, itu saja yang harus kalian lakukan untuk minggu depan. Jadi sebentar Ibu berikan dulu apa namanya
mini tab-nya ya. Jadi di mini tab di sini kalian bisa lihat ya. Jadi mini tab bentuknya adalah seperti ini ya. Nanti kalian masukkan di sini sama seperti tadi ya, nomor, role, lalu apa saja di sini yang menjadi tadi atributnya atau activitiesnya, misalnya PP, PPM dan seterusnya ya. Jadi masukkanlah datanya di sini. Nanti yang kalian klik adalah yang bagian atas ya, start. Berarti ada multivariate dan item analysis. Nah, nanti kalau sudah terisi di sini berarti ada item analisis apa yang kalian pilih ya. Oke, coba kita isi saja 1 dan 2 misalnya. CEO, COO misalnya. Datanya 1, 2, 2, 3, 2 misalnya. Misalnya saja ya, lalu kita start multivariate item analysis. Nah, ini kalian bisa menselect ini ya, select lalu klik result. Kalian centang hanya yang Cronbach alpha saja, oke. Setelah itu oke. Ini bisa di non centang, oke. Nah, ternyata di sini Cronbach alpha-nya 0 karena atau bintang, di sini note-nya ada composite variance is 0, Cronbach alpha not calculated, karena datanya sedikit sekali ya. Ini jadi dia tidak bisa menghitung menghitung berapa alfanya. Ya, ini contoh saja kebetulan ya. Tadi datanya kebetulan Ibu tidak save yang tadi. Nah, ini contoh saja. Nah, nanti kalau misalnya yang satunya yang korelasi persen, kalian tinggal menambahkan di sini kolom satu lagi dengan nama jumlah. Nah, jumlah inilah yang nanti ditambahkan. Misalnya ini 4, ini 4. Ya. Nah, sama. Jadi tadi start multivariate item analysis. Sekarang dari PP ke jumlah. Di select, resultnya adalah correlation metric. Oke, kita oke. Di mana juga di sini tidak bisa dihitung terlalu jelas karena dia juga datanya sedikit. Jadi ini contoh saja ya. Ya, jadi penggunaannya seperti itu. Kalian silakan install Minitab. Itu aja ya sementara ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom forum di dalam Brajah. Atau kalian bisa wapri. Oke. Itu saja untuk minggu ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.